Assalamualaikum teman-temanku semua, kembali lagi ke channel aku Ramadan Ngalian. Dalam kesempatan ini aku pengen mengajak teman-temanku semua untuk ikut mendengarkan apa para pakar pendidikan yang ada di Indonesia tentang pemuda zaman now. Teman-temanku semua, sebelum kita mendengarkan apa para pakar pendidikan yang ada di Indonesia, ayo kita like and subscribe video ini agar video-video ke depan bisa lebih berkembang. Teman-temanku semua, ayo kita mendengarkan apa para pakar pendidikan yang ada di Indonesia tentang pemuda zaman now. Maka nutrisi hati adalah hijrah. Pindah ke hal-hal yang lebih menenangkan jiwa. Tegang lawannya tenang, sempit lawannya sempat, pemicu, pemacu, kendala-kendali. Frustasi, ya harus berprestasi, jalannya hijrah. Acara ceramah kini tak hanya dipenuhi oleh ibu-ibu atau bapak-bapak. Anak-anak muda pun meramaikan berbagai agenda dakwah kekinian, baik secara offline maupun online. Dan kehadiran dai-dai muda nan gaul adalah salah satu bagian awal fenomena ini. Kalau ngelihat fenomenanya sih kan sebetulnya ini bukan fenomena yang tiba-tiba atau baru ya. Jadi artinya udah beberapa waktu yang lalu, mungkin lebih dari sekitar 10-15 tahun yang lalu sebetulnya udah ada gejala itu dalam pengertian mungkin bukan soal dai-nya, tetapi bagaimana Islam itu masuk ke dalam ranah ranah ekonomi gitu maksudnya. Ini buat sebagian pihak yang melihat ini kan peluang ya. Kalau kita lihat Ustadz Gaul ini ada dua yang menyebabkan dia baru, yaitu dia menawarkan suatu value yang baru. Yang value itu saya lihatnya ada dua elemen ya. Yang pertama adalah konten ya, yaitu apa yang dia omongkan. Kemudian yang kedua adalah konteks, yaitu bagaimana delivery ya, bagaimana dia menyampaikan isi-isi dari dakwahnya itu. Jadi, ketika semua serba mudah, maka nanti akan banyak sekali ustadz-ustadz baru bermunculan dengan inovasi-inovasi konten maupun konteks tadi itu. Ya, ketika terjadi inovasi, dia menemukan audiensnya, maka dia menjadi public figure, dia menjadi selebriti gitu ya. Cirinya kalau Instagramnya dari 1.000 menjadi 1 juta gitu, atau 2 juta, 5 juta, itu udah membentuk market tersendiri. Lahirnya para dai-dai muda ini tak lepas dari perkembangan teknologi dan maraknya media sosial. Pesan-pesan bernada religius pun tak mesti melalui takbir akbar ataupun siaran televisi. Instagram dan YouTube menjadi sarana dakwah terkini yang bisa dimanfaatkan. Temanya emang kita pembahasannya emang lebih sangat ringan sih. Kajian-kajian kita juga ada yang berat, masih nggak bahas bab fikih. Ya itu sih mungkin kalau nanti bisa dicek lah di YouTube-nya kajian-kajian. Semoga sebahasa Ustadz Hanat tuh kayak gimana, atau bahasa Ustadz lain deh. Waktu sharing kita pun sekarang bahasanya udah nggak kajian sih, lebih ke sharing. Semuanya ya dari Allah. Itu hanya para ustadz, para dai itu hanya perantara aja lah. Kan yang menggerakkan para ustadz mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan lisan, menyuarakan agama, atau membranding bahwa Islam itu keren, agama yang bermanfaat, yang rahmatan lil alamin, itu kan semuanya dari Allah lah. Di sisi lain, beberapa penelitian mengatakan bahwa masyarakat Indonesia kini lebih religius. Salah satunya dengan tren hijrah yang menjadi gaya hidup. Ini kan customer ini di Indonesia, Muslim zaman now itu kan semakin religi ya. Dia pengen semua aspek kehidupannya, nggak hanya yang vertikal tapi juga yang horizontal ini harus comply, harus sesuai dengan ajaran Islam gitu. Makanya sekarang ada fenomena di mana ikut pengajian itu sudah menjadi sebuah lifestyle, yang lifestyle itu kemudian
sama kaum muslim zaman now itu bisa dipamerkan gitu, bisa menjadi ajang untuk dilihat oleh orang lain, bisa ajang untuk narsis gitu. Ya, ini yang kemudian membentuk dunia dakwah itu menjadi semakin menjadi bagian dari budaya massa, ya, menjadi bagian dari budaya massa, bagian dari fashion, bagian dari lifestyle, dan itu menjadikan dunia dakwah ini menjadi dinamis luar biasa, ya. Kalau kita nyebut marketnya gitu, marketnya cepat sekali berkembang, luar biasa. Di tengah perkembangan tren hijrah dan dai gaul di kalangan anak muda, harapan pun tumbuh, yakni terwujudnya Islam yang lebih ramah, bukan pemarah, serta benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Bagus, alhamdulillah, ini indikasi kebangkitan Islam, insya Allah, dari anak muda untuk Indonesia, untuk dunia, untuk peradaban Islam, insya Allah. Teman-temanku semua, setelah kita mendengarkan apa kata para pakar dunia pendidikan yang ada di Indonesia tentang pemuda zaman now atau muslim di Indonesia zaman now, semakin religi, dia pengen semua aspek kehidupannya bukan hanya vertikal, juga horizontal, harus sesuai dengan ajaran Islam. Maka ada fenomenal di mana ada ikut pengajian itu sudah menjadi tren bagi anak pemuda zaman now. Kemudian tren tersebut sama muslim zaman now bisa dipamerkan, bisa menjadi ajang dilihat oleh orang lain. Ini bisa membentuk dunia dakwah semakin menjadi bagian dari kehidupan masa depan. Demikian teman-temanku semua, semoga pemuda zaman now sekarang ini yang ada di Indonesia bukan hanya kreatif dalam teknologi, bisa menjadikan agama menjadi pegangan dalam hidupnya agar dia tidak tersesat. Ada keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya. Terima kasih telah ikut mendengarkan apa kata para pakar pendidikan tentang fenomenal zaman now ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.